Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 1, kami akan memaparkan materi mengenai pertemuan 1. Sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, izinkan kami mengenalkan diri kami terlebih dahulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nabila Islamiyah dengan NIM 2021 011034. Perkenalkan, nama saya Anisya Indra Putri dengan NIM 2021 011018. Perkenalkan, nama saya Esther Charlotte Adam dengan NIM 2021 011024. Dan Oke, saya Fikri next. Ardianto Nugroho dengan NIM 2021 011005. Oke, jadi di materi pertemuan 1 ini, pertama-tama saya akan membahas mengenai definisi pajak. Jadi, apa itu pajak? Nah, mengenai definisi pajak itu sendiri, banyak sekali para ahli yang mengungkapkan mengenai apa itu pajak. Jadi, di sini ada beberapa pendapat ahli yang saya ambil. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Rahmat Sumitro, Sarjana Hukum. Beliau mengatakan, pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas untuk membiayai pengeluaran sehari-hari dan surplus masuk ke tabungan publik yang merupakan sumber utama pendanaan untuk investasi publik. Nah, maksud beliau di sini, rakyat membayar kas untuk membiayai pengeluaran sehari-hari, maksudnya pengeluaran sehari-hari ini untuk pengeluaran negara. Jadi pajak yang dikeluarkan itu berasal dari rakyat yang membayar pajak. Oke, next. Lalu saya juga mengutip pendapat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Di sini terkata sumbangan wajib kepada sumbangan wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa secara hukum tidak menerima timbal balik secara langsung untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Maksudnya di sini rakyat yang telah membayar pajak itu maksudnya tidak bisa menerima imbal balik secara langsung begitu, atau maksudnya setelah membayar pajak kita langsung mendapatkan langsung dapat fee gitu, atau mendapatkan kayak langsung dapat ini, misalnya dapat langsung reward, tidak bisa. Jadi bentuknya di sini tuh negara memberikan fasilitas umum seperti bangunan, jembatan, fasilitas umum, seperti itu. Jadi intinya tujuannya itu untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat. Oke, next. Nah, lalu di sini ada pendapat dari Revisidik. Menurut Revisidik, pengertian perpajakan itu pemungutan wajib pajak oleh pemerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya bersifat langsung. Ini pengertiannya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Di sini dia mengatakan dalam jangka waktu tertentu. Berarti di sini ada ada kayak seperti masa-masa pembayaran pajak gitu. Jadi rakyat itu harus membayarnya kepada negara. Nah, terus lalu dia mengatakan bentuk balas jasanya bersifat tidak langsung. Berarti secara tidak langsung rakyat juga tidak mendapatkan imbal balik seperti pengertian pendapat sebelumnya. Oke, next. Lalu di sini ada pengertian pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak sendiri.
Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang. Itu pembayarannya bersifat wajib, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini definisinya sudah semakin jelas bahwa iuran yang dikeluarkan oleh rakyat untuk membayar pajak itu adalah wajib. Ini sudah berdasarkan undang-undang, jadi ini intinya tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan negara untuk mencapai besar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi untuk kesimpulan selanjutnya, next. Yang semua saya simpulkan dari 4 pendapat ahli tadi, pajak merupakan pengeluaran rakyat yang wajib atau di sini biasanya disebut bersifat memaksa, dibayarkan langsung kepada negara. Imbalannya dapat dirasakan sebagai bentuk mendanai pembangunan daerah maupun pusat, seperti fasilitas umum, pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan yang disediakan negara semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Next. Yang selanjutnya adalah klasifikasi pajak. Klasifikasi pajak dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah klasifikasi pajak berdasarkan golongan. Klasifikasi pajak berdasarkan golongan dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Tidak harus wajib pajak itu sendiri yang membayarnya. Contohnya seperti pajak tambahan nilai atau PPN, pajak bea masuk, dan pajak ekspor. Yang selanjutnya adalah klasifikasi pajak berdasarkan sifatnya. Klasifikasi pajak berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau wajib pajak itu sendiri tanpa memperhatikan objek pajak tersebut. Contohnya seperti PPH. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak tanpa memperhatikan subjek pajak atau wajib pajak. Contohnya seperti PPN dan PBB. Dan jenis yang terakhir adalah klasifikasi pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Klasifikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah, dalam artian ini presiden, yang dijalankan oleh jenderal pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada di negara tersebut. Contoh pajak pusat seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, dan bea materai. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada di daerah tersebut. Contoh pajak daerah seperti pajak kendaraan motor, pajak bumi dan bangunan di daerah tersebut, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang selanjutnya adalah asas-asas pajak. Yang pertama ada dari Adam Smith. Asas-asas pajak yang pertama itu dari Adam Smith adalah equality, di mana equality berarti dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan dari wajib pajak. Yang selanjutnya adalah certainty, atau semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, jadi bersifat mutlak. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah convenience of payment, di mana pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Dan yang terakhir dari
Asas-asas Adam Smith adalah efisiensi, di mana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Seperti diketahui, sekarang untuk melaporkan pajak dan membayar pajak dapat dilakukan secara online, jadi dapat menghemat biaya dan waktu. Yang selanjutnya ada dari W.J. Langen. Asas yang pertama adalah daya pikul. Daya pikul berarti besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan dari wajib pajak, sehingga pajak yang dibebankan sesuai dengan kemampuan perekonomian dari wajib pajak itu sendiri. Yang kedua adalah manfaat, di mana pajak harus dipungut dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum, seperti pembangunan jalan dan kemajuan sarana di Indonesia. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pengadaan asuransi yang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu BPJS. Yang keempat adalah kesamaan, di mana masyarakat diperlakukan secara sama dan adil dalam penerapan pajak. Dan yang terakhir adalah beban yang sekecilnya. Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya jika dibanding dengan nilai objek pajak. Asas selanjutnya berasal dari Adolf Wagner. Yang pertama adalah politik finansial. Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Yang kedua adalah manfaat, mana penentuan objek pajak harus tepat dan tidak salah sasaran. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi dan tanpa pengecualian, karena pajak bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat adalah kesamaan, di mana menyangkut masalah kepastian perpajakan, keluasan, dan besarnya biaya pajak. Dan yang terakhir dari Adolf Wagner adalah beban yang sekecilnya, di mana segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Secara struktural, ada 4 jenis tarif pajak, yaitu pertama ada tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana presentasinya akan naik sebanding dengan pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif ini diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi, di mana besaran tarif pajak penghasilannya ada dibagi menjadi 4, yaitu ada lapisan penghasilan kena pajak atau PKP 0 sampai 50 juta, itu tarif pajaknya sebesar 5%, lalu ada lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya sebesar 15%, lalu yang ketiga ada lapisan PKP lebih dari 250 sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%, kemudian yang terakhir ada lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Next. Yang kedua ada tarif degresif, yaitu tarif pajak yang presentasinya lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contoh presentasi tarif pajak degresif untuk dasar pengenaan pajak sebesar 10 juta akan lebih kecil daripada persentase tarif untuk DPP sebesar 5 juta. Walaupun persentase tarif semakin kecil, namun jumlah pajak terutang tidak selalu ikut mengecil, bahkan bisa besar karena jumlah yang dijadikan DPP juga besar. Contoh, jika dasar pengenaan tarif pajak penghasilan sebesar 10 juta, maka tarif pajaknya akan sebesar 30%. Sedangkan untuk penghasilan di bawah 10 juta, tarif pajaknya sebesar 28%. Ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu tarif degresif yang besaran penurunannya semakin kecil jika DPP-nya meningkat, sehingga tarifnya semakin kecil. Yang kedua ada tarif degresif tetap, yaitu presentase penurunannya selalu sama atau tetap dan tidak terpengaruh oleh DPP. Yang ketiga ada tarif degresif progresif yang presentasinya meningkat seiring dengan meningkatnya DPP. Next.
Yang ketiga ada tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak penambahan nilai atau PPN sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Sehingga semakin besar nilai objek pajak yang hendak dibayarkan, presentasi tarif pengenaan pajaknya tetaplah sama. Next. Yang terakhir ada tarif tetap atau regresif. Tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap tarif tetap ini tuh jumlah nominalnya akan tetap. Jadi kayak tarifnya tuh yang dikenain besarannya akan sama bagi seluruh wajib pajak. Contohnya adalah bea matre yang nilainya sudah ditentukan oleh pemerintah. Lalu ada perlawanan pajak. Perlawanan pajak itu merupakan penolakan untuk membayar pajak karena penentangan terhadap pemerintah yang menerima pajak atau kebijakan pemerintah, atau sebagai penentangan terhadap perpajakan itu sendiri. Next. Perlawanan pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada perlawanan pajak pasif, yang merupakan penolakan untuk membayar pajak karena penentangan terhadap pemerintah yang menerima pajak atau kebijakan pemerintah atau sebagai penentangan terhadap perpajakan itu sendiri. Perlawanan pasif juga, contoh dari perlawanan pasif itu kayak ketentuan-ketentuan untuk pelaporan pajak yang susah, yang rumit, yang mengakibatkan masyarakat nggak mau berurusan sama kantor pajak. Terus ada beberapa mungkin masyarakat yang nggak paham dengan pelaporan pajak yang materi itu ada undang-undangnya gitu. Lalu ada perlawanan pajak aktif yang merupakan perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Ada 3 contoh perlawanan aktif terhadap wajib pajak, yaitu penghindaran pajak, tax avoidance. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara menahan diri, pindah lokasi, atau domisili yang semula tarif pajaknya tinggi ke lokasi dengan tarif pajak yang rendah. Lalu yang kedua ada pengelakan pajak, yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Yang ketiga ada melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan. Saat terutang pajak. Yang mau saya bahas sekarang adalah saat terutang pajak untuk PPh, di mana PPh 15 dikenakan untuk perusahaan pelayaran dalam negeri. Dan saat terutangnya itu jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya. Dan untuk melaporkan SPT PPh 15 ini paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Yang selanjutnya adalah PPh 21, di mana PPh 21 itu dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi. Dan biasanya secara lumrah itu dikenakan bagi karyawan kantoran, contohnya. Dan saat terutang untuk PPh 21 ini, di mana saat terutangnya itu saat dilakukan pembayaran dari pihak kantor, atau pada saat akhir bulan terutang penghasilan dari si bersangkutan. Yang ketiga adalah PPh pasal 22, di mana PPh pasal 22 ini dikenakan untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan impor dan barang mewah. Dan saat terutang dari PPh 22 ini, di mana saat impor barang terutang dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Dan selanjutnya itu ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini dikenakan untuk wajib pajak yang mendapatkan dividen, royalti, bunga, hadiah sewa, dan penghasilan lainnya. Saat terutangnya itu saat dividen dibayarkan kepada yang bersangkutan atau si wajib pajak tersebut. Selanjutnya adalah PPh pasal 25, di mana PPh pasal 25 itu dikenakan kepada wajib pajak dan bersifat sebagai angsuran yang dibayarkan setiap bulannya.
saat terutangnya itu paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 di bulan berikutnya, dan pelaporannya itu paling lambat di tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 25 ini berfungsi sebagai pengurang dari PPh terutang, yang kemudian hasilnya yaitu pasal PPh 29 yang harus Anda bayar. Selanjutnya itu ada PPh pasal 26, di mana PPh pasal 26 ini dikenakan bagi wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Saat terutang itu di akhir bulan dilakukan pembayaran, atau akhir bulan terutang dari penghasilan si wajib pajak tersebut. Selanjutnya itu ada PPh pasal 29, di mana seperti yang saya jelaskan di PPh pasal 25, wajib pajak yang kurang bayar dari PPh terutang. Saat terutangnya itu biasa di akhir tahun pajak, dan bersifat mengurang sebagai PPh dari PPh yang terutang, maaf. Dan terakhir yang mau saya bahas adalah dari PPh ini adalah PPh 4 ayat 2, di mana PPh 4 ayat 2 itu dikenakan bagi wajib pajak yang menerima bunga obligasi, hadiah undian, transaksi saham, dan bersifat final dan tidak bisa dikreditkan. PPh pasal 4 ayat 2 itu dikenakan bagi wajib pajaknya itu hampir mirip dengan PPh pasal 23. Bedanya adalah PPh pasal 24 itu bersifat final dan tidak bisa dikreditkan. Saat terutangnya itu harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya adalah PPN dan pajak penjualan barang mewah atau biasa disingkat dengan PPNBM. Saat terutang PPNBM ini, saat BKP atau barang kena pajak tersebut diserahkan kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama si pembeli tersebut. Selanjutnya itu pajak bumi dan bangunan atau PBB, di mana saat terutang PBB itu jatuh dan harus dilunasi paling lambat 6 bulan setelah tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Selanjutnya itu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa disingkat dengan BPHTB. Saat terutang BPHTB itu pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak dari si penjual ke si pembeli. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dan selamat siang.